Hari, Selamat pagi, Ibu. gimana kabarnya? Ya, sehat. Ibu, bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, rasanya kemarin ada yang ingin dibicarakan ya Pak De Arya? Oh iya, Bu. Eh, ada beberapa hal kemarin yang ingin saya mau sampaikan ke Ibu, gitu. Dan yang mau saya tanyakan terkait dengan situasi yang ada di sekolah. Bagaimana sih caranya untuk kita sebagai guru itu bisa menerapkan kedisiplinan peserta didik terkait dengan pembelajaran di kelas. Baik, mumpung ada waktu sebentar ya, kita sharing-sharing aja Pak De ya, sambil santai. Oke, Bu. Jadi Pak De Arya tadi ingin meningkatkan kedisiplinan di sekolah nih, kalau yang tangkapnya. Ini, Bu. Karena Tiang lihat pernah Tiang lewat kedisiplinan yang ada peserta didik yang ada di sekolah Ibu itu sangat bagus sekali gitu. Makanya bagaimana sih caranya Ibu terkait dengan penerapan disiplin itu yang ada di sekolah sehingga nantinya saya mampu dan bisa menyesuaikan dan melihat gambaran yang sudah pernah saya lihat di sekolah Ibu. Baik. Dari yang sudah dilakukan di sekolah Bapak, kira-kira sejauh mana ya Pak? Apa masih penerapan disiplin sekolah yang sudah dilakukan di sekolah Bapak? Dari penerapan yang pernah saya lakukan di sekolah bersama dengan beberapa teman-teman dan terkait juga dengan adanya peserta didik itu mungkin tidak sepenuhnya mungkin Bu ya itu peserta didik itu mengerti dan memahami ataukah masih belum paham terkait apa yang menjadi tujuan saya dengan adanya disiplin untuk meningkatkan potensi peserta didik. Nah, yang pertama itu mungkin saya terapkan dengan caranya mencontohkan terhadap peserta didik seperti apa seharusnya kita terkait dengan adanya disiplin. Mungkin begitu, Bu. Ya, ada lagi Pak? Terus yang kedua itu saya menekankan bahwa kedisiplinan itu penting untuk kita semua terkait dengan pembawaan diri, jiwa, yang dimana kita harus tidak lepas dari dunia disiplin itu. Karena bukan hanya di sekolah saja, terkait di rumah dan di masyarakat pun, itu kita tetap membawa dan menjaga kedisiplinan itu. Nah, dengan pemaparan mungkin ya, dengan gambaran ataukah saya pernah memotivasi peserta didik itu dengan model-model gambaran ataukah penerapan-penerapan yang pernah saya lihat begitu. Kemudian kira-kira Pak setelah ini gambaran apa yang gambaran ideal atau seperti apa sih sebenarnya yang Bapak inginkan dari kondisi kedisiplinan di sekolah Bapak itu seperti apa? Inginnya itu seperti apa? Terkait dengan kondisi ideal itu, bahwa yang pernah saya lihat sepintas itu dari sekolah Ibu ya, itu bahwa ada sistem-sistem yang ataukah penerapan-penerapan yang sudah melekat di diri siswa sendiri. Itu seperti apa dan bagaimana mungkin dari penerapan siswa itu untuk memotivasi dirinya bahwa disiplin itu sangat berguna sekali untuk mereka. Nah, maka dari itu hanya sepintas lalu yang pernah saya lihat bahwa seperti ini caranya Ibu dalam penerapan disiplin itu di sekolah. Makanya dari gambaran itu, saya akan saya mencoba
dan mudah-mudahan itu berhasil. Di sekolah saya akan saya terapkan seperti itu. Dengan mungkin satu, kita memberikan suatu kesepakatan terkait dengan adanya datang mungkin sebelum jam pelajaran dimulai, sebelum jam bel berbunyi pertama di pagi hari itu. Terus kita juga melaksanakan penerapan disiplin itu dengan mengecek teman-teman yang ada di kelas ataukah di sekolah bahwa kita saling mengingatkan dan saling memberikan contoh terkait dengan adanya kedisiplinan itu. Mungkin begitu. Mungkin saling sharing saja nih Pak. Tadi gambaran idealnya itu seperti sekolah saya gitu. Nah, di sekolah kami itu memang yang pertama itu adalah kesepakatan. Memang kami kesepakatan yang pertama dari siswa, kemudian guru juga. Dari siswa kita sepakat 6.30 itu sudah ada di sekolah. Seandainya nanti lebih dari 6.30 ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Memang berat awalnya, tapi kalau sudah terbiasa, kita biasakan seperti itu, lama-lama anak-anak mau untuk menepati apa yang sudah dijadikan kesepakatan bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mensosialisasikan kepada wali murid, Pak. Wali murid kita ajak untuk begini loh Bu, kesepakatan yang dibuat dengan siswa, dengan seluruh anggota warga sekolah. Nah, jadi dimohonkan kepada orang tua untuk istilahnya mendukung apa yang sekolah sudah programkan tadi. Nah, jadi kita selain melibatkan siswa, melibatkan juga orang tua, wali murid sebagai faktor pendukung keberhasilan dari sebuah program. Seperti itu Pak. Jadi mungkin sama juga yang ada di sekolahnya Pak Kadi juga ya, akan seperti itu juga. Kemudian kalau seandainya diukur sekarang itu kira-kira posisi atau tingkat kedisiplinan di sekolah Bapak itu seperti apa? Kalau diukur dari sisi kedisiplinan itu Ibu, itu ya. Kalau misalnya mungkin ya sebelum saya melihat gambaran dan sepintas dari bagaimana kondisi di sekolah Ibu begitu. Nah, mungkin skalanya itu mungkin di sekolah saya itu mungkin jauh di bawah ya, gitu. Jauh di bawah. Nah, dengan adanya itu, makanya saya ingin menerapkan seperti apa sih dan bagaimana sih caranya. Dan biar bisa nanti skala itu ukuran dari penerapan disiplin itu biar bisa meningkat gitu. Setidaknya dari yang saya ibaratkan itu yang kemarin, yang dulu itu dari yang 5 itu. Setidaknya bertambah sedikit lah menjadi 6 ataukah 7. Saya belum minta ke semuanya ataukah ke 10 gitu. Setidaknya ada perubahan dan gambaran sedikit bahwa seperti ini yang harus saya terapkan. Nah, maka dari itu dengan adanya itu bahwa saya ingin dan berupaya bahwa bagaimana caranya itu untuk bisa dan mampu menerapkan itu. Setidaknya menjadi 7. Dan syukur alhamdulillah ya, saya mampu untuk menerapkan itu menjadi ke-7. Nah, sampai sekarang ini mudah-mudahan itu akan bisa meningkat lagi untuk kedepannya gitu. Nah, itu luar biasa itu Pak ya, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ketika Bapak ingin meningkatkan itu, gitu, apa kira-kira hal yang pertama yang Bapak ingin lakukan seperti itu? Kita saling sharing. Yang pertama ya terkait dengan pengalaman gambaran kayak gini itu dari beberapa sekolah dan beberapa dari gambaran dari sekolah Ibu juga bahwa saya ingin yang pertama itu kan kesepakatan. Setelah itu saya akan dari beberapa guru yang piket pada hari itu, saya koordinasi dengan beberapa teman-teman
untuk mengecek dan mencatat. Begitu. Tujuan saya bahwa kedisiplinan itu akan saya lombakan. Bahwa misalkan di akhir bulan, kelas mana ataukah peserta didik kelas berapa itu yang sering melaksanakan, contohnya keterlambatan, terlambat masuk, ataukah dia disiplin di kelasnya itu berbeda, itu yang saya terapkan. Nah, sehingga kedepannya itu nanti bisa dibicarakan dan bisa dikonfirmasikan bahwa bagaimana caranya kita untuk mengoptimalkan kedisiplinan itu biar bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang saya terapkan ke depan. Gitu. Ya, luar biasa sekali, Pak. Begini, Pak. Tadi kan yang pertama dengan kesepakatan. Oke. Yang kedua itu dengan koordinasi dengan adanya lomba, gitu, Pak, ya. Kalau seandainya saya memberi dengan lomba, gitu, Pak, ya. Kira-kira ada enggak ketika kita melakukan lomba itu, ada enggak hambatan, misalnya ada pihak-pihak yang tidak mendukung, pihak yang mendukung dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi? Yang namanya, mohon maaf juga Bu ya, yang namanya kita untuk membuat suatu program ataukah suatu penerapan untuk yang menjadi lebih baik lagi, pasti ada hambatannya. Tidak semata-mata kita perjalanan itu mulus ke depan, tapi hambatan dan rintangan-rintangan itu sebelumnya itu kita konfirmasikan terlebih dahulu terkait dengan adanya mungkin siswa, kita konfirmasikan, kita beritahukan, dan setelah itu kita konfirmasi dan koordinasi juga terhadap wali kelas dan wali muridnya sendiri bahwa kita akan menerapkan penerapan yang seperti ini dengan tujuan bahwa kedisiplinan itu sangat menentukan jiwa mental untuk peserta didik untuk kedepannya nanti. Mungkin begitu, Bu. Baik. Yang pertama itu Bapak akan melakukan koordinasi dengan wali, bukan ya? Benar ya? Nah, kemudian yang kedua ya, akan mensosialisasikan program. Gitu. Baik. Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakannya? Untuk pelaksanaannya itu mungkin segera, Bu, itu ya, segera, bahwa semakin cepat semakin baik, karena semakin kita akan menghambat program itu bahwa ada kesuksesan yang tertunda bagi saya, Bu. Kira-kira segeranya itu kapan gitu, misalnya bisa dilaksanakan? Dipaskan. Mungkin yang pertama mungkin ya saya akan konfirmasikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya akan mulai perjalanan itu, mungkin ada sekitar lagi 2 hari 3 harian akan saya jalankan itu untuk penerapan yang seperti apa yang ingin saya jalankan terkait dengan adanya kedisiplinan itu. Baik Pak, ini luar biasa sekali. Kalau boleh saya rangkum dari kegiatan kita hari ini, itu yang pertama, jadi Bapak ingin meningkatkan disiplin siswa di sekolah, ya. Dengan yang pertama, langkah yang Bapak tempuh itu adalah yang pertama memberikan contoh atau teladan, yang kedua akan mengkoordinasikan dengan wali kelas, yang ketiga akan melakukan sosialisasi berupa lomba disiplin kelas. Lomba disiplin kelas ini artinya kelas yang disiplin yang tidak terlambat, maka dia yang sedikit keterlambatannya datang ke sekolah, maka ia akan menjadi pemenang dari lomba tersebut, gitu ya Pak ya. Diharapkan lomba ini mampu meningkatkan disiplin, jadi anak-anak lebih termotivasi karena dilombakan, seperti itu Pak. Dari yang sudah saya dengar. Nah, bagaimana Bapak kira-kira benar apa yang saya jelaskan tadi hasil dari percakapan kita pagi ini? Sangat betul sekali, Bu.
Gitu. Iya. Sangat betul sekali bahwa tujuan saya ingin ke depannya itu adalah seperti itu. Apa yang Ibu uraikan tadi, bahwa bagaimana caranya kita semampu dan sebisa saya nanti bersama teman-teman akan penerapannya itu biar bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak Ari. Nah, bagaimana kira-kira perasaannya setelah kita melakukan percakapan ini? Apakah percakapan ini ada manfaatnya gitu dari hal yang ingin dikembangkan gitu? Mungkin pertama ya, saya berterima kasih terhadap Ibu yang sudah memotivasi saya dan sudah memberikan gambaran seperti apa yang ingin saya terapkan dan ingin saya kembangkan di sekolah saya itu, sehingga nantinya setidaknya bisa menyamai dan mungkin bisa berjalan lebih lagi terkait adanya yang ada di sekitaran dan sekeliling sekolah saya, bahwa penerapan-penerapan yang baik itu kita bisa jalankan untuk merubah dan mengembangkan potensi dan peserta didik ke depan. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Nah, nanti tentunya setelah penerapan program itu saya juga ingin dengar Pak, ingin dengar bagaimana hasilnya, bagaimana kemajuannya, apakah sudah tercapai target sesuai dengan target yang kira-kira Bapak inginkan, ya, dari posisi 5 sampai posisi 7 atau bahkan lebih. Nanti saya tunggu ceritanya nih Pak ini. Kapan nanti setelah selesai program itu dilaksanakan, bisa kita ketemu lagi gitu ya di lain waktu untuk membicarakan progres-progres yang sudah dijalankan. Ya, baik Bu. Baik. Nanti saya akan konfirmasi lagi kepada Ibu dan nanti akan saya memperlihatkan bahwa seperti ini hasilnya Bu. Itu apakah sudah berubah ataukah bagaimana? Mungkin begitu. Baik. Terima kasih Pak Kade atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi dengan kami. Tentunya akan memberikan pembelajaran bagi kami. Pembelajaran itu juga nantinya bisa kami bagikan kepada rekan-rekan kami di sekolah. Baik, terima kasih Pak. Yang tutup pembicaraan kita siang ini. Ya, mungkin Bapak ada kegiatan lain nanti setelah ini. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ya, Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bapak, Alhamdulillah hari ini baik sekali. Mungkin kita langsung saja mungkin santai saja Bu ya, kita sharing, tanya jawab itu. Nah, mungkin saya konfirmasi terkait dengan adanya ini, bahwa sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi perjalanan kucing ini Bu? Apakah ada hal yang khusus yang ingin Ibu diskusikan terkait dengan kucing ini Bu? Sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan Pak. Saya ini setelah merefleksikan kegiatan pembelajaran selama 1 semester ini ya Pak ya, banyak sekali hal-hal yang ingin saya lebih tingkatkan dari apa yang sudah saya laksanakan di semester ini gitu. Kebetulan ini adalah akhir semester juga Pak ya. Yang pertama itu adalah saya ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas gitu Pak. Seperti kita tahu, kalau sebenarnya anak-anak itu sudah ya 80% ya mengikuti, cuman ada di kelas C dan kelas D gitu yang saya ajar itu siswanya kurang aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran gitu, seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan bagaimana 2 kelas tersebut itu bisa
lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Pak. Itu kelas-kelas yang lainnya. Oke Bu, itu sangat bagus sekali ya, sangat baik sekali terkait dengan peningkatan pembelajaran yang aktif terkait dengan peserta didik. Nah, tentunya saya menghargai tujuan Ibu seperti apa yang Ibu bilang tadi. Sekarang mari kita diskusikan Bu, terkait dengan pembelajaran yang aktif itu. Untuk bagaimana kita caranya mencari solusi ke jalan keluar. Nah, apakah ada hal yang khusus yang ingin Ibu bahas dan yang ingin Ibu terapkan terkait dengan pembelajaran aktif itu di kelas maupun di sekolah? Begini Pak, pada semester lalu yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Nih. Jadi sebelum pembelajaran berdiferensiasi itu saya sudah melakukan assessment diagnostik sederhana mungkin dengan menggunakan lembar assessment itu. Misalnya saya tanyakan apa kegemarannya, kalian belajar sukanya dengan apa, seperti itu. Dan anak sudah menjelaskan, serta saya juga sudah mengelompokkan atau mengelompokkan murid-murid itu berdasarkan gaya belajar dari murid. Namun di sini saya bilang anak-anak kurang aktif itu beginian. Jadi beberapa murid itu yang sudah saya kelompokkan itu berdasarkan gaya belajarnya itu mereka itu aktif, tapi aktif yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan, seperti itu Pak. Jadi lain-lain ya, yang saya lihat ya, saya observasi di kelas itu anak-anak itu lain-lain gitu, lain-lain dalam arti disuruh mengerjakan LKPD, targetnya selesai dengan LKPD itu ternyata tidak selesai dia dalam satu kali pertemuan itu tidak selesai gitu. Kemudian banyak aktivitas yang lain yang ia lakukan seperti apa kemarin tuh ngerotin bambu-bambu itu stick gitu main stick, padahal sudah sesuai dengan misalnya dia kinestetik gitu, sudah saya sesuaikan dengan gaya belajarnya itu kinestetik gitu. Tapi LKPD-nya itu tidak selesai dia dikerjakan sebagian tapi nggak selesai dengan yang ingin dicapai gitu, jadinya malah banyak kegiatan lain yang dia lakukan gitu. Nah itu di kelas C dengan kelas D di sana banyak Pak. Jadi sehingga saya ingin bagaimana anak-anak itu bisa fokus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Itu sangat luar biasa ya. Itu adalah ada juga yang di dalam diri saya terkait dengan adanya itu, bahwa bagaimana caranya siswa biar semua siswa itu bisa aktif dan belajar seperti yang belajar maksimal terkait dengan pembelajaran yang di sekolah. Itu sangat luar biasa. Nah sekarang adakah caranya Ibu dan tujuan nanti Ibu untuk mengaktifkan program ini terkait dengan adanya kita coaching sekarang ini gitu? Mungkin nanti akan masukkan lagi ya. Yang pertama mungkin kemungkinan saya ingin itu melakukan pendekatan secara personal kepada murid. Pendekatan secara personal itu artinya kita ingin melakukan restitusi dari murid tersebut gitu ya. Kira-kira kenapa kok kalau diajar itu selain kok lain lain-lain gitu aktivitasnya gitu, tidak fokus kepada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi saya ingin yang pertama melakukan restitusi dulu, diskusi, kemudian saya juga setelah melakukan restitusi dari hasil itu nanti direfleksikan kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran yang saya laksanakan, mungkin medianya yang kurang menarik atau terlalu sulit
istilah-istilahnya terlalu sulit gitu sehingga kurang kurang bisa dipahami oleh murid gitu. Kemudian juga saya ingin lihat dia itu bisa menghasilkan produk sendiri. Kadang-kadang anak-anak itu kalau di belajar kelompok gitu, dari 4 sampai 5 orang, yang 3 aktif, yang 2 lain-lain. Seperti itu, Pak. Berarti saya mau yang 2 ini antara misalnya ada 5 orang dalam satu kelompok, semuanya membuat produk sendiri-sendiri gitu. Sehingga tidak ada alasan anak-anak tidak melakukan pembelajaran gitu. Tidak menggantungkan diri dengan kepada kelompoknya atau pada anggota kelompok yang lain seperti itu. Mungkin seperti itu. Terus kita juga harus melakukan pemantauan dalam saat proses pembelajaran seperti itu. Mungkin ada masukan, mungkin yang lain yang bisa saya adopsi untuk dibawa ke kelas gitu. Baik Bu, itu mungkin penerapan yang nantinya dan cara mungkin ya yang Ibu terapkan itu yang pertama tadi Ibu bilang bahwa akan melakukan pendekatan yaitu personal dengan penerapan restitusi yang dimana nantinya peserta didik itu mampu dan bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan efektif sehingga pembelajaran yang Ibu ajarkan di dalam kelas maupun di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sangat luar biasa Bu ya. Mungkin yang kedua itu adalah suatu pemantapan dalam pembelajaran itu yang dimana itu Ibu akan koordinasi terkait apa yang disampaikan, mungkin adakah kurang nyaman ataukah kurang efektif ataukah kurang bagaimana terkait dengan pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, kita melakukan pendekatan itu sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti itu, dengan caranya yang sudah Ibu akan menjalankan dengan penerapan itu, bahwa apakah akan memberikan suatu keberhasilan yang nantinya itu bisa menjadi pedoman terkait dengan peserta didik. Walaupun ya ini masih mencoba gitu Pak ya, mencoba kira-kira cara ini efektif enggak dilaksanakan di kelas. Dan tentunya saya berharap ini karena yang pertama kita sudah melakukan pendekatan personal kan otomatis kita upayakan murid itu supaya terbuka untuk menerima apa masukan, kemudian yang kedua itu fokus dalam pembelajaran gitu dengan menghasilkan produk gitu. Itu saya kira ya kemungkinan akan lebih mengaktifkan murid karena saya berpikir setiap murid harus memiliki tanggung jawab belajarnya sendiri seperti itu Pak. Jadi ingin ia juga memiliki tanggung jawab belajarnya sendiri. Jadi tidak hanya dia menggantungkan diri pada orang lain, tapi dia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap hasil belajarnya sendiri. Itu target yang ingin saya capai. Jadi sebenarnya tidak banyak itu siswanya. Mungkin dalam satu kelas itu ada 6 atau 7 orang yang seperti itu, sehingga 6 dan 7 orang ini supaya tidak ada aktivitas lain dan ia bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Itu yang saya inginkan. Jadi ada perubahan sikap di sana dari murid-murid yang tidak aktif menjadi lebih aktif dan memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu targetnya. Oke, itu baik sekali Bu ya, yaitu dengan kesadaran dengan penuh rasa tanggung jawab yang akan nantinya dimunculkan oleh peserta didik. Nah, dengan hasil begitu, dengan hasil yang seperti itu bahwa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai terkait dengan kita melaksanakan coaching sekarang ini itu mungkin
levelnya berapa ataukah seperti apa Ibu? Mungkin kalau kemarin di level 6, saya ingin tingkatkan lah ke level 8 gitu. Jadi dari 6 sampai 7 siswa yang kurang aktif itu menjadi ya 2 atau 3 siswa yang kurang aktif gitu. Atau kalau bisa semua aktif gitu. Jadi mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sendiri gitu. Itu yang ingin apa namanya tingkatkan. Kemudian tentunya juga ketika kita karena tanggung jawab itu adalah sebuah sikap gitu Pak Nis, Tiang juga akan membuat lembar observasi atas lembar observasi sikap ya, sehingga apa yang sudah saya berikan tadi itu terukur gitu. Nih. Oke Ibu, itu sangat luar biasa ya, dari 6 menjadi 8 itu sudah luar biasa sekali, dan mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan keinginan itu. Nah, dengan adanya itu mungkin hambatan-hambatan yang mengganjal, yang mungkin terkait di dalam diri Ibu sendiri, atau mungkin terkait yang ada di dalam siswa sendiri, mungkin apakah itu akan berjalan dengan baik atau belum? Hambatan yang mungkin akan saya rasakan itu adalah mungkin saya harus lebih kreatif mungkin ya untuk menyusun media yang bagaimana ya bisa mengaktifkan murid tersebut. Itu tantangan sih, bukan hambatan ya, menurut saya itu adalah sebuah tantangan membuat media itu, karena membuat media itu perlu satu kreativitas, yang kedua itu mungkin menggunakan teknologi, yaitu teknologi dalam pembelajaran seperti itu mungkin tantangan yang akan saya ke depan itu akan menjadi hal yang harus saya pelajari kembali gitu, terkait dengan hal yang ingin saya tingkatkan tadi. Itu harus, jadi saya harus lebih banyak belajar lagi tentang teknik-teknik pembelajaran, pembuatan media, kemudian teknologi dalam pembelajaran. Ya, sekarang kan banyak itu ya yang baru dikembangkan, itu tentang teknologi AI. Nah, itu bagaimana teknologi itu bisa saya bawa ke kelas sehingga anak-anak bisa juga menggunakan teknologi itu untuk membantu dalam pembelajaran. Oke Ibu, itu sangat luar biasa sekali ya, itu motivasi Ibu ke depan. Semoga apa yang Ibu nantikan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu yang muncul itu terkait dengan menghadapi situasi tersebut setelah kita melaksanakan coaching ini, dan kapan Ibu terapkan itu dengan sistemnya yang seperti apa nantinya untuk menjadi perubahan lagi ataukah perkembangan lagi yang lebih lanjutnya itu? Yang merasa sangat ini ya, dibantu oleh Bapak dalam posisi untuk penguatan, sebagai penguatan hal apa yang perlu saya laksanakan dan merefleksikan apa yang telah saya lakukan selama 1 semester ini. Nah, kapan akan saya lakukan? Secepatnya, yaitu di awal semester 2 nanti saya akan berusaha untuk menyusun media pembelajaran yang mampu mengaktifkan murid. Terus yang kedua, saya juga akan melakukan pendekatan, belum itu juga akan melakukan pendekatan personal dari siswa, kira-kira apa hambatan dan kendalanya selama mengikuti pembelajaran, serta melakukan restitusi kepada murid tersebut.
Oke. ke depan nanti Nah, itu yang pertama. penerapan yang ya luar biasa Bu ya. Itu mudah-mudahan keberhasilan dan tujuan nanti terkait dengan Ibu untuk menjalankan pembelajaran yang aktif di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Nah, eh, dengan adanya itu eh, perasaan Ibu mungkin ya setelah mungkin nantinya dari yang tadi Ibu bilang itu dari 6 akan menjadi 8 itu. Nah, bila mana nanti itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin ada enggak rasa bangga ataukah rasa bagaimana yang terkait dengan Ibu terhadap pembelajaran di kelas maupun di sekolah terkait dengan peserta didik itu, apakah bagaimana? Gitu. Kalau saya Pak, saya lebih senang karena pembelajaran itu langsung berimplikasi kepada murid, jadi saya lebih senangnya ketika ada perubahan sikap, perilaku, dan tentunya yang akan dibarengi dengan dari segi pengetahuan murid bertambah gitu. Itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Ketika murid tidak bisa menjadi bisa itu adalah hal yang luar biasa bagi saya. Atau dari murid yang tidak mau belajar akhirnya mau belajar, mau menerima kita dengan baik, itu sudah sangat luar biasa juga saya rasakan gitu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Terkait dengan itu mungkin yang dimana kita sebagai guru bisa membangkitkan itu sangat luar biasa ya, terkait dengan penerapan Ibu yang tadi yang Ibu utarakan itu sangat luar biasa. Nah, dengan itu ada enggak pengembangan lain mungkin yang ingin Ibu terapkan lagi mumpung kita bisa melaksanakan coaching hari ini, ataukah mungkin situasi yang lain lagi, ataukah seperti apa terkait Ibu di sekolah gitu. Mungkin begini ya Pak ya, apa yang saya dapatkan ini, apa yang saya laksanakan itu saya ingin membagikannya kepada rekan-rekan sejawat, terutama rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan gitu Pak ya. Jadi saya berharap apa yang saya laksanakan ini mampu mengimbas atau memberikan istilahnya pengalaman nyata agar teman-teman di sekolah juga mengikuti apa yang saya laksanakan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ya udah luar biasa. Mungkin dengan adanya kita coaching hari ini, mudah-mudahan ke depan Ibu bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa apapun yang menjadi program dan tujuan Ibu ke depan bisa berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan pembelajaran seperti program Ibu itu adalah program aktif yang mengembangkan untuk siswa menjadi aktif lagi bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah tujuan kita terhadap peserta didik, bahwa bagaimana caranya guru mampu dalam menyukseskan seperti dibilang oleh Ki Hajar Dewantara, bisa memerdekakan siswa terkait dengan pembelajaran yang kita kembangkan dan nantinya itu bisa dan menjadi motivasi siswa terkait dengan mereka, dengan tujuan mereka ke depan, sehingga generasi penerus itu bisa lebih baik lagi dan bisa berjalan ke depan untuk meraih suatu prestasi dan cita-cita mereka. Mungkin itu, terima kasih Ibu ya. Mungkin kurang lebihnya terkait dengan adanya ini, bila mana ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, maka tidak enak didengar, saya mohon maaf. Ibu, bagaimana? Sama Pak, saya juga ingin mohon maaf jika saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, udah luar biasa Ibu. Ya, mari kita ke depannya kita sama-sama saling sharing, saling memberikan pendapat ke solusi terkait dengan adanya pembelajaran yang belum kita tuntaskan di sekolah masing-masing. Terima kasih Ibu. Itu ya kurang lebihnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.